gua dari tadi di sini tuh ngapain lo cuekin mulu sih? Lo ngapain sih? Aduh Dam, gua tuh lagi cari cinta pertama gua. Cinta pertama? Iya. Emang ada? Ya ada ini. Lagi pada ngapain? Ini nah si Bacun dari tadi nyariin cinta pertamanya nah, sampai gua dicuekin. Oh, lo lagi nyari cinta pertama? Iya Ona. Sama dong kayak klien kita hari ini, Ronald. Emang sama nggak sih? Iya, sama. Ya udah bener kita sapa dulu aja pemirsa. Gimana? Oke, hai pemirsa. Halo pemirsa. Episode kali ini kita bakal ngebantu klien yang bernama Ronald untuk menemukan cinta pertamanya. Tapi ya, Dam, Cun, menurut gue cinta pertama itu bukan berarti pacar pertama. Kalau cinta pertama itu bukan pacar pertama terus apa nak? Cinta pertama itu cinta yang paling berkesan di hati dan susah dilupakan. Nah itu yang gua rasain, makanya gua pengen ketemu sama cinta pertama gua ini. Oke, kalau gitu kita lihat aja penyelidikannya. Ini dia, Di Balik Rahasia. Oke pemirsa, hari ini kita ada klien namanya Ronald. Nah, si Ronald ini cerita kepada tim Di Balik Rahasia kalau dia ini pengen banget ketemu sama cinta pertamanya waktu dia SMP. Cun lo beneran janji di sini Cun? Coba ya gue telepon ya. Telepon Nona. Kita janjian, kita nungguin dia datang. Gak lama kemudian datanglah sebuah mobil. Ini deh. Iya. Iya. Nah. Hai, Halo. Ronald. Gue Fiona. Ada Mas. Kita bertemu dengan Ronald langsung kita bawa ke dalam mobil tim kita dan kita langsung meluncur. Oke Ronald, ceritain ke kita dong Ron. Ini cerita lo menarik banget, lo bahas tentang cinta pertama lo. Nah kita pengen tahu ceritanya gimana. Jadi gini, gue tuh udah lama banget sebenarnya nggak ketemu sama dia. Dia namanya Nuri, cewek gue waktu SMP lah, cinta pertama gue. Sempet sih emang gue tuh putus sama dia, emang kayak ada apa ya, miskomunikasi juga sih sebenarnya, salah paham gimana. Waktu dia masih SMP, selepas akhirnya dia lulus SMA, dia ini harus memutuskan hubungan bersama Nuri karena dia harus melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi dia udah lulus kontak, udah nggak ada yang namanya telepon-teleponan, apalagi BBM dan segala macam udah nggak ada sama sekali. Langsung aja kita tanya ke Ronald. Ronald, untuk penyelidikan pertama kita mau kemana? Gue sih dapat informasi dari teman gue, si Ferry. Kebetulan cewek dia itu sering main sama Nuri. Kayaknya kita bisa dapat informasi dari dia. Di Sinta namanya. Dan langsung penyelidikan pertama kita langsung meluncur ke tempatnya Sinta. Dikasih tahu sama Ronald, Sinta ini punya usaha tempat makan bakso. Dan langsung aja kita meluncur ke sana. Dan kita memantau dari jauh, kita nggak langsung turun di sana. Di sana kita pantau dan memang tidak ada tanda-tanda kemunculan si Nuri. Nah kita pantau terus sampai akhirnya kita melihat Sinta. Nah setelah kita ngeliat, Sinta ini kok kayak marah-marahin pegawainya. Gue ngeliat dari gesturnya dia itu kayak nyuruh-nyuruh, kayak ngebentak-bentakin, kayak marah-marahin pegawainya gitu. Dan sampai akhirnya ya udah kita putuskan untuk langsung aja masuk ke dalam restoran tersebut. Sorry, Sinta kan? Iya. Ronald, masih ingat? Gimana kabarnya? Baik. Kenalin. Temen-temen gue. Halo, gue Fiona. Halo, Bacun. Sinta. Ada Mas. Duduk. Enggak, gini. Ada yang gue mau tanya, lu masih ingat sama Nuri? Ingat banget. Gue mau nanya, lu terakhir ketemu dia kapan? Udah lama banget gue gak ketemu. Kenapa? Enggak, soalnya gue lagi nyari dia, gue pengen ketemu lagi sama dia. Karena gue juga udah lama banget nggak ketemu sama dia. Ya terus kalau misalnya lo nyari dia, terus kenapa kesini gitu? Lo masih kan sama Ferry? Oh jangan-jangan lu tuh kesini ya mau ngomongin hubungan gue sama Ferry. Lu disuruh kan sama si Ferry? Gue tuh udah enak banget gue denger sama Ferry, udah muak. Gue kesini. Udah, mending lo. Sinta berpikiran bahwa kita ini ingin memata-matai si Sinta karena memang dia curiga bahwa Ronald ini disuruh sama Ferry. Sudah kita jelaskan berulang-ulang kali bahwa kita memang mencari Nuri dan dia bilang saya tidak tahu. Bahkan sahabat dekatnya si Nuri kok bisa-bisanya nggak tahu apa caranya. Sebenarnya Mbak lagi bermasalah juga sama Iya lagi berantem sama Nuri ya? Setelah deh, gue gak tahu. Yang jelas Nuri tuh udah lama gak kesini. Dia ini nggak mau ngasih tahu keberadaan Nuri, bahkan info sedikit pun dia nggak mau ngasih tahu. Mbak, bentar lu Mbak. Gue belum dapat. Yang Mbak juga pasti ada lah. Jadi gini, hubungan Mbak sama Nuri tuh sebenarnya kayak gimana? Deket banget kan, yang saya dengar cerita dari Ronald tuh deket banget kayak gini. Nuri tuh saudara jauh gue, saudara jauh lah. Cuma gue tuh gak, bahkan keluarganya dia aja gue gak tahu. Mereka tuh udah pindah lama banget, jadi gue gak tahu. Kita baru tahu kalau ternyata Sinta itu adalah saudara jauhnya dari Nuri. Ya menurut gue sih sangat shock juga gitu, kok saudaranya sendiri nggak tahu gitu kan posisinya Nuri di mana. Logikanya ya, apalagi kan dia saudara jauh nih. Saudara jauh kan, seharusnya malah tahu lah dari mulai keluarganya, karena kan kalian punya ikatan saudara. Gini deh, setahu gue tuh si Nuri yang terakhir tuh dia pindah kuliah ke Bandung.
Nah lo kalau misalnya mau tahu dia, lo cari aja sana ke Bandung. Sinta, dengerin gue dulu deh. Apa sih? Lo apa sih ya? Gue cuma pengen tahu Apa? informasi. Ya lu biasa aja dong. Apaan sih lo? Ya lu biasa dong. Lu nyolot banget sama gue. Udah maksa nyolot kayak gitu. Gue kan cuma mau tahu informasi Nuri. Gue udah bilang ya, gue udah baik sama lo. Gimana baik gue sama lo? Ha? Tadi Gua lu bilang dia bilang kuliah sih, di kuliah Bandung. Lo cari aja di Bandung. Ngapain lo nanya-nanya gue? Si Sintanya tetap kekeh nggak mau ngasih tahu informasi apapun tentang Nuri. Si Ronald tarik-tarikan sama Sinta kesel-keselan kayak gitu. Mau nggak mau akhirnya kita diusir, kita pergi. Udah sekarang kita nggak dapat informasi apapun dari sana, gimana dong? Dan gue pikir selintas sih kayaknya kita harus ke Bandung nih. Cuman anak-anak ada yang nggak setuju juga karena daripada kita ke Bandung memakan waktu banyak, coba aja kita cari teman-temannya yang kenal sama si Ronald dan kenal juga sama si Nuri. Ada teman SMP gue namanya Rina, dia juga kalau nggak salah sempat deket deh sama si Nuri itu. Akhirnya di situ Ronald menelpon si Rina dan dari Rina kita mendapatkan informasi tentang Debbie. Rin, boleh dibantu WhatsAppin ke gue nggak alamatnya Debbie? Atau nomor teleponnya deh? Gue tunggu sekarang ya. Sampai akhirnya kita dikasih alamat rumahnya Debbie. Kita langsung meluncur ke rumahnya Debbie. Dan ini kita sampailah di daerah Kebayoran. Kemudian kita langsung telusuri dan kita cari rumahnya Debbie itu di mana. Kita lihat, kita jalan kaki sampai akhirnya kita menemukan rumahnya si Debbie. Permisi. Itu. Kita panggil-panggil Debbie di situ. Kita panggil-panggil Debbie sampai akhirnya yang keluar. Nggak ada. Itu kan Itu tuh orangnya. udah keluar. Misi Mbak. Loh, ada apaan nih? Iya, ini kita mau ketemu sama Debbie. Debbie-nya ada di rumah nggak? Nyariin Debbie? Iya, kenalkan Mbak saya Ronald. Saya teman SMP-nya Debbie. Debbie-nya ada? Oh, jadi lo yang namanya Ronald? Asal kalian tahu ya, ini orang dia tuh udah ngebully adik gue. Loh, Mbak. Udah bikin adik gue trauma. Mbak, kok jadi marah-marah? Kita ke sini datang baik-baik. Kita sini mau ketemu sama Debbie. Debbie-nya ada di rumah nggak? Jelas gue marah-marah sama lo. Setiap dia pulang sekolah adik gue tuh nangis. Siapa yang stres? Kita sekeluarga. Si Ronald ini dulunya suka ngebully Debbie. Jadi menurut gue nggak heran banget dan sebenarnya wajar banget ini kakaknya Debbie marah-marahin si Ronald. Oke. Sekarang gue kesini, sekalian gue minta maaf sama Debbie tentang hal yang terjadi waktu itu. Dan sekarang gue mau ketemu dia, gue mau cari informasi tentang Nuri. Debbie ada di rumah nggak? Asal lo tahu ya, gue tidak akan pernah ngizinin lo ketemu sama Debbie. Lo datang ke sini aja gue tuh udah muak, Kakak. Gue minta tolong ya, dengan sangat dan kalian pergi dari sini. Jangan pernah temui dia.